sekalian, di pertemuan kita di hari ini kita akan membahas di bab 1 di pembelajaran kita kelas 12 tentang kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah. Sebenarnya di minggu lalu kalian sudah saya bertugas ya mencari pengertian tentang kebudayaan, iptek dan mengenai pendapat tokoh tentang itu. Di hari ini saya akan menjelaskan apa itu kebudayaan. Sudah pernah dengar apa itu kebudayaan? Sudah. Oke. Kalau iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah pernah dengar?
berjudi. Oke, itu salah satu kebudayaan yang bertentangan dengan iman Kristen. Nah, sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan melihat apa dampaknya, apa dampak positif dan apa dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan kita. Ayo. Apa dampak positifnya? Apa dampak positifnya HP kepada kalian? Membantu dalam belajar, oke. Apa lagi? Membantu dalam berkomunikasi, memudahkan berkomunikasi ya. Kalau ada temannya di daerah lain, tidak usah lagi ambil waktu naik mobil ke sana untuk berkomunikasi, tapi langsung menggunakan HP. Oke. Apa lagi? Main game sebagai media hiburan ya. Boleh dijadikan sebagai media hiburan. Kalau lelah lagi pulang sekolah, boleh main game. Tapi kalau sementara belajar, tidak boleh main game. Oke. Nah, dan sebenarnya masih banyak lagi. Impact itu tidak hanya dalam hal HP. Kalau di rumah penggunaan impact banyak sekali. Televisi, radio, dan alat-alat elektronik, kulkas, mesin cuci dan sebagainya, itu sangat membantu dalam memudahkan kita menjalani hidup ini. Jadi efisien waktu, tidak capek-capek lagi, tidak lama lagi pekerjaan di rumah karena ada bantuan alat-alat. Oke, teknologi ya. Itu positifnya. Kalau negatifnya apa? Kalau saya tanya, HP itu punya dampak negatif atau tidak? Ya, merusak mata. Oke. Ya. Apa lagi? Kalau di bidang pendidikan merusakkan juga. Adakah segi negatifnya? Lupa kerja tugas, PR-nya lupa karena sudah asik main HP. Ya. Itu lagi. Apa lagi? Apa lagi dampak negatifnya teknologi? Ya, karena main game jadi begadang sampai malam. Bangun terlambat, ke sekolah terlambat karena mengantuk. Di sekolah pun tidak konsentrasi belajar karena mengantuk ya. Bahkan ada biasa yang baru jam pertama sudah ngantuk dan ada pun yang biasa tidur dalam kelas. Kan seperti ya? Oke. Nah, jadi memang kebudayaan dan impact itu adalah hal yang memang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita ya. Budaya itu pasti berkaitan dengan kehidupan kita dalam masyarakat. Kemudian impact itu adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi kebutuhan bagi kita saat ini. Karena kita saat ini ada dalam zaman perkembangan zaman yang memang begitu pesat dan memang kita dituntut bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Karena ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada saat ini, maka kita akan terlempar oleh zamannya. Kita menjadi manusia yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau bahasanya anak muda itu orang sudah menjadi anak gaul, kita masih menjadi anak-anak kampung yang tidak bisa menyesuaikan diri. Orang sudah pakai Android, kita masih pakai HP yang Nokia yang biasanya menggunakan TV. Ya. Jadi saya yakin kalian saat ini adalah muda,
Toraja. Nah, kalau iptek, kebudayaan itu sangat mempengaruhi iptek. Misalnya di pasar, di satu daerah ada banyak bahan makanan yang tersedia. Nah, itu akan memudahkan penjualannya lewat media sosial, ya, online. Jadi satu daerah yang punya kekayaan alam tidak usah lagi pergi ke daerah lain untuk membawa hasil daerahnya, tapi bisa lewat media online, ya, penjualannya lewat media online. Nah, yang menjadi pelajaran bagi kita saat ini, karena tema kita adalah kebudayaan dan iptek adalah anugerah Tuhan. Nah, kita harus menyadari bahwa kebudayaan yang adalah hasil ciptaan manusia itu adalah anugerah Tuhan. Bagaimana manusia mau menciptakan sesuatu kalau tidak ada anugerah berupa akal budi yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya, kepada manusia. Jadi semuanya memang asalnya dari Tuhan, ya, asalnya dari Tuhan. Jadi memang iptek kebudayaan adalah anugerah dari Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri iptek yang adalah anugerah Tuhan itu? Kalau kalian anak muda, bagaimana cara kita mensyukuri iptek yang adalah anugerah Tuhan itu? Bagaimana cara kita? Kita bisa lihat dalam penggunaannya sebagai tanda syukur kita. Bagaimana cara kita menggunakan iptek supaya itu menandakan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana dalam penggunaannya? Misalnya HP, bagaimana cara kita menggunakannya? Menggunakannya dengan baik, ya, itu salah satunya. Sebenarnya salah satu yang tanda kita mensyukuri bahwa HP ini ada karena akal budi yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, sehingga manusia bisa berpikir dan bisa menciptakan alat ini. Seandainya tidak ada akal budi dari Tuhan, alat ini, HP ini tidak akan mungkin tercipta dan kita pakai sampai saat ini. Ya, jadi segala hal yang ada dalam kehidupan kita ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Kalau kita punya kebudayaan, mari kita pakai kebudayaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ada kebudayaan kita yang malah bertentangan dengan iman kita, yaitu iman Kristen. Jadi kalau ada di sini yang biasa ke Rambu Solo dan mengikuti kegiatan itu, usahakan perhatikan itu, ya. Adakah di sini yang biasa menjudi? Ada? Tidak ada. Oke. Jadi kalau ada, usahakan jangan lagi melakukan itu sebagai tanda syukur kita. Kemudian sebagai generasi muda, salah satu juga hal yang bisa kita lakukan adalah melestarikan kebudayaan yang ada pada daerah kita. Jangan sampai ada orang yang bertanya kepada kita, apa yang menjadi ciri khas daerahmu, dan kita tidak tahu. Ya, jadi mari bersama-sama kita mempelajari apa yang menjadi kebudayaan kita, dan kita terus melestarikan kebudayaan itu dengan baik. Nah, kalau iptek ini memang sebuah tantangan bagi kita generasi muda saat ini, karena memang dampaknya luar biasa buruk ketika kita tidak mampu menggunakannya dengan bijaksana. Artinya kita mampu menggunakan dengan baik. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik teknologi yang ada saat ini, maka kita akan bisa menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita menggunakan salah, saya yakin akan membawa dampak buruk bagi kita dalam hidup ini, khususnya bagi kalian sebagai generasi muda penerus bangsa. Jadi gunakanlah dengan baik
Jadi ciri khas orang